Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama aku di channel Vinza Aurelia. Buat kalian yang baru pertama kali ketemu sama aku, hai, salam kenal. Jadi di video sebelumnya aku kan udah ngejelasin fitur-fitur apa aja yang bisa kalian pakai di dalam Odoo Accounting. Ada kas dan bank, utang dan piutang, beban dan pendapatan lainnya, pengelolaan aset. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang pengelolaan kartu stok. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kartu stok itu apa sih? Jadi, kartu stok adalah catatan yang berisi informasi lengkap tentang pergerakan barang masuk dan keluar dalam suatu periode waktu tertentu di gudang atau di tempat penyimpanan. Kartu stok ini digunakan untuk memantau jumlah barang yang tersedia serta memastikan saldo stok yang selalu akurat sesuai dengan transaksi yang sudah terjadi. Nah, dalam kartu stok ini biasanya tercatat tanggal transaksi, jenis transaksi, misalnya pembelian kah, atau penjualan kah, atau retur pembelian, retur penjualan, itu juga bisa ya guys. Lalu ada juga jumlah barang masuk dan keluar, jadi kita bisa memantau stok barang yang tersedia itu ada berapa, dan stok yang terjual itu berapa, serta stok yang kita beli itu berapa. Lalu di pengelolaan kartu stok juga biasanya tercatat saldo akhir stok. Jadi, kartu stok itu berfungsi untuk mengontrol persediaan, mencegah kehabisan atau penumpukan barang, dan mendukung akurasi dalam pencatatan keuangan, serta pengambilan keputusan bisnis yang berkaitan dengan persediaan barang. Nah, sesuai yang udah kita tahu, kalau misalnya persediaan itu ada 3 metode. Yang pertama, ada FIFO atau first in, first out. Nah, di mana barang yang pertama masuk adalah pertama keluar. Misalnya kita membeli barang tersebut itu 2 hari berturut-turut, di hari Kamis dan di hari Jumat. Nah, yang pertama dijual itu adalah barang yang masuk di hari Kamis karena ia yang pertama masuk. Nah, selanjutnya ada LIFO atau last in first out, di mana barang yang terakhir masuk adalah barang yang pertama keluar. Misalnya kita membeli hari Kamis dan Jumat. Nah, yang pertama dijual adalah barang yang kita beli di hari Jumat karena dia adalah barang yang terakhir masuk. Sedangkan yang terakhir adalah metode average atau rata-rata. Nah, dalam metode average ini barang yang pertama masuk, terakhir masuk itu dicampur dan dirata-ratakan harganya, lalu kita jual. Nah, sekarang langsung ke contoh praktek di Odoo Accounting-nya aja yuk. Nah, pertama-tama kita itu masuk ke aplikasi Odoo-nya. Dalam materi kali ini tentang pengelolaan kartu stok otomatis berhubungan dengan inventory atau persediaan. Nah, dalam pengelolaan persediaan kali ini kita bekerja sama dengan fitur-fitur lain yang ada di dalam Odoo, seperti accounting sebagai tagihan utang dan piutang, purchase sebagai pembelian persediaan, dan sales sebagai penjualan persediaan. Odoo disebut ERP karena fitur-fiturnya itu yang saling berkesinambungan atau berkaitan, seperti materi yang aku jelasin kali ini. Nah, langkah pertama yaitu kita harus mengklik inventory. Lalu kita klik produk yang ada di atas. Nah, pilih lagi produk. Nah, di sini kita bisa menambahkan, kita itu sebenarnya mau jualan apa sih? Kita di sini bisa menambahkan produk dengan mengklik new. Nah, di sini kita bisa ngasih nama produk kita itu mau apa. Contohnya seperti baju tidur anak. Karena di sini ceritanya aku mau ngejualin baju tidur anak ya guys. Nah, sekarang kita bisa atur dari mulai pembeliannya, penjualannya, terus harganya berapa, terus misalnya produk tipenya itu apa. Nah, ini tuh sale price itu adalah harga yang kita jual. Terus ada sale tax. Nah, itu tuh pajak yang dikenakan kalau misalnya orang itu ngebeli ya guys ke kita. Nah, sedangkan cost adalah harga yang kita beli dari orang. Nah, jadi kan kita bisa tahu ya kita itu dapat untung berapa gitu, kita belinya berapa, dan kita otomatis tidak akan menjualnya dengan harga yang sama gitu. Nah, ini juga ada metodenya guys, kategorinya. Itu bisa diedit juga ya. Nah, ini juga bisa diedit company-nya. Pokoknya kalau misalnya kita udah ngeklik new, kita itu bisa ngedit semuanya tentang produk kita. Tuh, ini tuh per unit kah, atau per senti kah, per kilo kah, sesuai dengan produk yang kita jual. Misalnya kita jualan
snack ringan, itu kan pasti per kilo gitu. Nah, itunya diganti jadi per kilo, bukan per unit. Sedangkan aku kan baju anak, jadi per unit. Lalu saat kita mau menjual, otomatis kita mengklik menu sales. Nah, karena ini akan sangat berpengaruh pada persediaan kita ya guys. Lalu kita klik order yang ada di sebelah sales. Nah, di sini kita bisa memilih salah satunya nih guys, ada order quotation atau order sales order. Nah, kalau misalnya quotation itu biasanya kita mempromosikan produk yang belum kita launching, sehingga kita memperkenalkan detail-detailnya, produknya seperti apa sebelum kita launching gitu. Sedangkan sales order adalah barang yang bisa langsung dibeli oleh orang-orang saat mereka menginginkannya. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik new untuk menambah penjualan kita. Di sini kita bisa mengedit customer kita itu siapa, yang mau beli ke kita itu siapa ya guys. Terus kita juga bisa mengedit alamatnya, tanggal penjualannya. Jika customer belum terdaftar, kita bisa menambahkannya dengan mengklik new. Nah, di sini kita bisa mengedit nama customer atau nama perusahaan customer tersebut, nomor teleponnya, emailnya, serta website perusahaan yang menjadi customer kita. Aku tulisin contohnya ya guys. Misalnya, yang ngebeli ke aku itu adalah suatu PT Baby Blue, karena aku menjual baju anak dan ia akan menjadi customer aku untuk penjualnya lagi. Nah, kita juga bisa mengedit alamatnya, kotanya, negaranya di mana. Tuh bisa dipilih ya guys. Semuanya udah lengkap tersedia, kita tinggal klik dan cari aja. Nah, kita juga bisa mengedit seperti website perusahaan tersebut, nomor HP-nya, email, dan lain sebagainya. Ini custom aja ya guys, sesuai perusahaan kalian mau selengkap apa data-data tentang customernya. Bahkan kita bisa mengatur juga nih guys keterlambatan pembelian maupun penjualannya. Nah, kita juga bisa mengatur metode pembayaran langsung guys. Di sini kita bisa menyesuaikan dengan peraturan perusahaan masing-masing, oke? Nah, dalam sisi accountingnya kita bisa mengatur akun-akun yang akan digunakan untuk pembayaran. Maksudnya, jika ada yang berutang atau berpiutang, itu kita mau pakai akun apa. Tapi pasti nggak jauh dari akun payable dan akun receivable lah ya. Nah, ini aku lagi ngubah nih guys, dari individual menjadi company, karena customer aku merupakan suatu perusahaan, bukan perseorangan. Nah, ini juga hampir sama, tinggal diisi lagi aja, karena yang tadi kan aku nggak diisi, jadi sekarang juga masih kosong gitu. Jika sudah, kita langsung bisa klik save and close. Nah, jika kita sudah menambahkan customernya, kita bisa langsung pilih dan tring, langsung muncul kayak gini nih guys, karena kita di awal udah mengeditnya gitu, jadi langsung muncul semuanya otomatis. Seperti biasa, kalau misalnya kita mau menyimpan draft, kita bisa mengklik awan yang ada di atas. Nah, selanjutnya jika kita mau membeli barang, otomatis kita ke fitur purchase, karena itu akan menambah persediaan kita. Otomatis nyambung ya guys, ada kaitannya. Nah, langsung aja kita klik menu order yang ada di atas, lalu pilih purchase order. Sebenarnya 11-12 sih guys sama sales order. Kita langsung klik new aja dan kita edit-edit lagi nama supplier yang akan kita beli tokonya gitu kan. Kalau misalnya tadi customer, mereka yang membeli ke kita. Kalau sekarang supplier, karena kita membeli ke mereka. Semuanya hampir mirip-mirip. Tuh, produk apa yang mau kita beli, berapa banyaknya, dan harga per unitnya itu berapa. Karena pasti akan langsung terhitung gitu. Kita beli berapa unit, harga per unitnya berapa, dan totalnya itu berapa. Nah, di sini juga kita bisa mengatur payment terms. Udah deh, langsung confirm dan ya jadi.
Yang terakhir nih guys, kalau misalnya kita itu ditanya sama atasan kita, berapa sih persediaan yang masih nyisa, berapa sih persediaan yang udah terjual, dan berapa sih persediaan yang kita beli, kita langsung bisa masuk ke inventory dan mengklik produk. Nah, pilih produk lagi. Nah, di sini kita bisa melihat produk kita itu sisa berapa, terjual berapa, dan kita menambah persediaannya itu berapa. Sangat canggih kan guys Odoo itu. Nah, kita bisa langsung ke reporting aja karena mau melihat nih laporan kita. Tuh, dari transaksinya, penambahan dan pengurangan persediaannya itu tercatat semuanya dan kita bisa memantau langsung serta kita bisa membuat laporan tentang produk tersebut. Gimana? Mudah banget kan? Nah, gimana guys? Kalian udah ngerti kan dengan pengelolaan kartu stok di dalam Odoo Accounting? Jadi makanya Odoo Accounting itu disebut dengan ERP karena Odoo itu saling berkesinambungan atau berkaitan dengan fitur-fitur lainnya ya guys. Semoga kalian bisa ngerti dan menjadi bekal ilmu untuk kalian di masa depan nanti. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa aku bahas di video kali ini. Selamat ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!